ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Masih bab salat musafir. Hadis nomor 462. Halaman 207. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala fi safarihi qabla an taziga asy-syamsu akhara zuhra ila waqtil asr thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zagati syamsu qabla ayyartahila shalla zuhra thumma rakiba. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat di dalam safarnya sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur, akhara zuhra, beliau mengakhirkan zuhur ila waqtil asri, sampai waktu asar. Tsumma nazala, kemudian berhenti, singgah, turun dari kendaraannya, fajama bainahuma, kemudian beliau menjama zuhur dan asar. Fa in zagati syamsu qabla ayyartahila, tetapi apabila sudah masuk waktu zuhur sebelum berangkat, sholat zuhro, beliau sholat zuhur, tsumma rakiba, kemudian naik kendaraan. Muttafaqun alaih. Jadi misalnya zuhur itu pukul 12. Kita berangkat pukul 11. Maka kita mengakhirkan zuhur. Berangkat sebelum zuhur atau sudah naik kendaraan. Kemudian terdengar adzan zuhur atau sudah masuk waktu zuhur. Itu zuhurnya diakhirkan. Berangkat sampai datang waktu asar. Dan sholat zuhur dan asar. Zuhurnya berapa rakaat? Asarnya 2. Niatnya zuhur dulu, sebab ini sama. Tetapi apabila berangkat sudah masuk waktu zuhur, sebelum berangkat sudah masuk waktu zuhur. Misalnya berangkatnya pukul 12:05. Sedangkan zuhur pukul 12. Beliau sholat zuhur dulu. Berapa rakaat? 4. Tsumma rakiba, kemudian naik kendaraan. Dan nanti pada waktu asar beliau singgah dan sholat asar 2 rakaat. Berarti sholat asar berapa rakaat? 2. Ini jelas muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Sekalipun di sini disebut zuhur dan asar,
berlaku juga untuk maghrib dan isya. Misalnya kita berangkat sebelum maghrib. Jika maghribnya pukul 6, kita berangkat pukul 5.30 sore. Kita berangkat. Sudah masuk waktu maghrib, kita akhirkan maghrib. Sampai datang waktu isya. Kemudian kita sholat maghrib. Berapa rakaat? Ya, ada yang hiji setengah. Kemudian dijama dengan isya 2 rakaat. Jadi sekalipun di sini disebutnya duhur dan asar, ini sebagai contoh. Ada juga yang berangkat maghrib kan. Saya pernah ketika setelah asar, saya mendapatkan berita ibu sakit. Nah itu berangkatnya kan setelah beres-beres sebelum maghrib sudah berangkat. Kalau pada zaman Rasulullah SAW bisa singgah di mana saja, karena tanahnya luas, dimanapun boleh, dan ada tanah lapang. Tetapi kita harus pilih-pilih dulu. Walaupun di sini ketika datang waktu asar, sholat duhur dan asar. Nah, ketika datang waktu asar, kita pilih masjid. Masjid juga dipilih sesuai dengan jumlah rombongan. Arisa mobil mah bisa di masjid yang kecil, tapi kalau satu bis, kemudian jambannya juga sedikit, masjidnya kecil, nah itu berarti tidak begitu datang waktu asar kita sholat duhur dan asar. Nah di sini kita juga harus memilih tempat yang tumanina, sebab sholat itu harus tumanina. Walaupun boleh satu rombongan dulu, kemudian rombongan kedua. Karena itu, sebelum waktu asar, tapi kita mendapatkan masjid yang tumanina. Masjid dengan perangkatnya ini. Kan masjid itu perangkat sholat, kata teh. Kita sok aya nu kalawan mas kawin seperangkat alat sholat jeung masjid nak. Jeung mimbar asar seharusnya ya kita kalau seperangkat gitu, itu mengena umpul itu kaci. Nah, boleh kita melaksanakan sholat duhur dan asar pada waktu duhur. Misalnya begitu keluar di jalan tol mau ke Jakarta, kan di sana ada sebelah kiri ada Cimahi ya, itu masjidnya bagus itu. Cukuplah jajan empok. Nah, di sana tumanina, parkirnya juga tumanina, kemudian masjidnya juga luas. Padahal belum masuk waktu asar, masih duhur, kira-kira pukul 12.30 kan sudah lewat waktu duhurnya. Maka kita sholat duhur dan asar di sana dua-dua. Tapi apabila sebelum sudah masuk waktu duhur atau sudah masuk waktu maghrib, maka kita sholat duhur dulu 4 rakaat, biasa dengan sunatnya. Kemudian kita berangkat dan sudah masuk waktu asar. Waktu asar itu sebentar, atau sudah masuk waktu isya. Nah, kalau waktu isya itu sampai tengah malam, ya kita sudah bahas itu. Yang disebut dengan tengah malam itu bukan jam 12. Tapi dilihat masuk maghrib dan sampai terbit fajar dibagi 2. Itu yang disebut dengan tengah malam. Jadi kalau maghribnya pukul 6, subuh pukul 4, berapa jam? 10 jam. Ya, berarti 5 jam setelah maghrib. Jam 11 tengah. Jangan sampai kita cenanya jangan asup kena bae ya. Nah, gitu. Anas daguan, anas eleh.
Karena itu jangan sampai malaikat itu menunggu. Ini apalagi jama maghrib dan isya, maghrib lagi encar. Jadi situasi kondisi pada zaman Rasul itu berbeda. Tapi kita dibolehkan sholat duhur di waktu asar pada waktu safar, dan dibolehkan salat asar di waktu duhur ketika safar. Itu hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ini hadisnya ditambah. Wa fi riwayatin lil Hakim fil arba'in bi isnadin sahih. Tetapi dalam riwayat Al-Hakim, itu Al-Hakim itu generasi setelah Bukhari Muslim, fil arba'in. Arba'in itu terkenal itu ya. Kitab Arba'in 40 itu teh. Hadisnya 40 paling ngumpul. Dengan sanad yang sahih, shalla zuhra wal asra tsumma raqiba. Beliau itu sholat duhur dan asar kemudian naik kendaraan. Berarti asar ditarik ke zuhur. Ini sebelum berangkat, walaupun di sini tidak disebutkan sudah masuk waktu zuhur ya. Jadi kalau disempurnakan hadisnya begini. Begitu masuk waktu zuhur, ini belum berangkat, berarti masih di tempat sendiri. Beliau sholat duhur dan asar 4-4. Padahal belum masuk waktu asar. Summa raqiba, kemudian berangkat. Wali Abi Nu'aimin fi Mustakhraji Muslimin. Dan bagi Abi Nu'aim di kitab Mustakhraj bagi Muslim adalah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena fi safarin, apabila dalam safar, fazalatis samsu, kemudian masuk waktu zuhur, tergelincir, kadang ulang dihartoskeun perempuan di Soledad, tapi bahasa Indonesia begitunya, tergelincir matahari. Duh, jadi emosi karena itu teh. Tapi ada atas atau dong ini bagian kirinya. Ini ada orang Sunda digawe di Jakarta, hari biasa bulan diajar bahasa Sunda, bahasa kita mah pulang lebaran kita na pinu kapungkurnya akhirnya pantai pinu si bosna teh batunging teh barang tepi ke Garut. Saya mah tuh sejak kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Itu udah ke atasnya. Sejak kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Faida jalati samsu, apabila tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur, sholat duhro wal asro, beliau sholat duhur dan asar jami'an secara jamaah. Tsumma tahala, kemudian berangkat. Nah, di sini ada perbedaan hadisnya ya. Ada perbedaan. Yang pertama masuk waktu duhur, sholat duhur dulu, asarnya nanti. Ini sebelum berangkat masih di rumah. Nu ieu mah dari Al-Hakim masuk waktu duhur, walaupun tidak disebut di sini kata-kata masuk waktu duhur, kemudian sholat duhur dan asar, tidak dikosor, sudah belum berangkat, kemudian berangkat, kan beda hadisnya. Tetapi dalam Abi Nu'aim, dalam Mustakhraj Muslim itu yang termasuk muttafaq alaih. Karena idza kana fi safarin, itu apabila dalam safar, berarti sudah berangkat dari rumah. Fi safarin, dalam keadaan safar. Kemudian datang waktu duhur, berarti berangkatnya sebelum duhur. Beliau sholat duhur dan asar
jamak kosor jeki cek budak pesantren mah atau nanti jakos langsung disingkat nama Sumar tahala. Nah ini yang beda yang mana ini? Yang kedua ya. Sebab yang ketiga itu Abu Nuaim dari masih Mustahil Muslim itu fi safarin dalam safar. Yang kedua mah masih di tempat sendiri. Barangkali nanti ada keterangan di sini. Kalau kita bandingkan, nah di sini jangan sampai bingung. Ada kalanya saya juga ketika pergi dengan orang lain, maksudnya orang lain tidak sejamiah begitu. Saya pergi itu waktu ke Doha. Doha tadi mana? Qatar. Itu masuk di jalan tol ada macet. Kemudian saya tanya apakah kita akan istirahat? Ya istirahat. Itu berangkatnya setelah duhur. Jadi saya sholat duhur. Nah, kemudian mereka tidak sholat asar. Waktu saya tanya, mereka sudah sholat. Saya itu sebetulnya salat duhur dan asar itu sudah keluar dari rumah. Di jalan dekat jalan Cilaki itu. Berangkat dari sana, saya salat duhur dan asar. Tapi ada yang tidak salat duhur dan asar, waktu ditanya, saya sudah di rumah. Berapa rakaat? 4. Kemudian saya katakan sholat asar lagi. Sebab sholat asarnya tidak sah. Apalagi dilakukan dengan dua. Sebab itu belum berangkat. Kemudian dikarenakan ayah Ustadz yang mengemukakan hadis ini. Saya lupa siapa ini periwayatannya. Tapi saya ingat yang sholat duhur dulu kemudian berangkat. Itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam hal ini kita harus tahu derajat hadis. Kalau muttafaqun alaih itu artinya sudah disepakati. Muttafaq itu disepakati. Setuju. Alaih atasnya. Setuju sahihnya. Bukhari menyatakan sahih, Muslim menyatakan sahih. Karena itu kitab mereka berdua disebutnya sahihani atau syaikhoni, dua syekh dalam hadis. Nah ini riwayat Hakim. Sekalipun Hakim menyatakan sahih, tapi kualitasnya bertentangan dengan Bukhari Muslim. Ada hal-hal seperti itu dalam keseharian kita ya. Kan ada orang yang menyatakan begini. Bapak saya masuk rumah sakit. Kata anaknya. Dan anaknya itu rumahnya bersebelahan atau tetanggaan atau mungkin juga satu komplek. Tapi ada orang lain menyatakan tidak ke rumah sakit. Dia orang lain bukan keluarganya dan dia juga tidak begitu dekat dengan keluarga itu. Maka kita harus mengambil kesimpulan yang sahih itu adalah dari anaknya. Nah, seperti itu. Mengapa ini berpendapat yang lain? Mungkin ayah beja. Karena dia pernah bertemu dengan orang itu, sakit ya. Ngalongok kadinya teh, ya di bumi. Sedangkan wayeuna istilah teh update. Nah, tinggalipun aja di naweatnya jam sabaraha. Kadang-kadang di naweat kade. Ketika cucu saya lahir, itu banyak orang yang mengucapkan tahniah. Kemudian ada lagi setelah itu kan cucu saya meninggal. Ninggalin itu.
Alhamdulillah ngiring pinggang. Padahal cucu saya sudah meninggal. Itu ayahnya apa? Ayahnya. Karena itu kalau saya dihubungi, Ustaz, saya telepon, misalnya diundang untuk pengajian, ditulis supaya jelas, ya, ditulis. Kemudian kalau membatalkan, ditinggali jam sabaraha. Dan siapa yang membatalkan? Saya pernah itu, Pak. Yang menghubungi orang ini saya kenal dan ada namanya, tapi dibatalkan kulung kedua. Tidak jelas namanya. Ustaz kecil sudah ngaos. Tapi saya berangkat saja. Ternyata memang jadi pengajian. Ya ayah nu kitu sabotas. Oh zaman ayeuna atuh. Nu zaman waktu lumayan 2 miliar, 2 triliun. 2 triliun oke kan dianggap betul ketika dimutasi. Marukan teh. Nah, jadi berita hoak itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman siapa? Zaman Nabi Adam. Eta Nabi Adam terkena hoak teh. Betul. Ya, firman Allah jangan didekati. Aya terus aya setan. Ngahaja supaya teu lila di dieu. Cenah mending dahar. Nah, di sini kita harus perlu mustalah hadis, ya. Ini kan dari Allah. Allah itu jelas pemilik surga. Iya dari itu kan kualitasnya beda gitu. Itu kena hoak gitu. Kita mau orang di surga kene. Tapi itulah qadarullah. Harus begitu. Kita lanjutkan. Hadis nomor 463. Nah, ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qol kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Fakana yusolli zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Dari Mu'adz, kalau tidak salah ini Mu'adz bin Jabal, tidak disebutkan nama bapaknya sebab sudah terkenal seperti Anas sudah terkenal. Ia berkata, kami keluar bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk. Ya, kita sudah bahas Tabuk itu. Tabuk itu perbatasan sekarang antara Arab Saudi dengan Irak, dan di sana kalau pada bulan Desember, bulan sekarang sudah mulai dingin. Kalau bulan Desember itu sampai turun salju. Jadi Arab Saudi itu ada turun salju. Maka adalah ia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya bersama para sahabat. Salat duhur dan asar jamaah dan salat maghrib dan isya juga jamaah. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini Muslim itu kan ranking kedua dalam kesohihan. Ini sebetulnya tidak bertentangan. Sebab di Tabuk itu, ke Tabuk itu perjalanannya sekian kilometer, kira-kira 100 lah. Komite percantan mah. Namun cenah usah 100 km pada 88 km nya atau 1 kilometer banyak Pak Ustad berapa. Ini dalam perjalanan di Tabuk itu berapa hari ya? Kemarin berapa hari? Ada yang menyatakan 18, ada yang menyatakan 20 hari itu tanda tangga. Jadi dalam perjalanan itu boleh jamak. Jamak itu boleh, tapi harus qashar. Kita perjalanannya seringnya itu yang tahu itu ke Mekah. Jadi di Mekah itu boleh setelah maghrib sholat isya. Itu jamak qashar ya. Habisnya 2 rakaat atau menunggu waktu isya. Biasanya nu umroh gitu. Ya, saya katakan sekali lagi ini nu umroh, sholat duhur, salat maghrib ya, 3 rakaat dengan imam, kemudian salat isya, kemudian pulang untuk makan. Bisa saja setelah pulang ke masjid, tapi biasa sok haro.
Yang kedua, ini makanan dibatas. Datang kadinya terus saya itu. Kalau mau ya kita kembali dah caket itu. Nah, dalam hal ini boleh jamak, boleh tidak. Ini ada keterangan halaman 208. Perkataan dia salat duhur dan asar kemudian berangkat, ya, itu ada dalam Bukhari dan Muslim, tidak memakai kata asar. Kita lihat lagi ya. Dalam muttafaqun alaihi itu di 2 tah di jalan katilu. Fa in jagoti samsu qabla ayyar tahila, sebelum berangkat sholat zuhro. Jadi sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhur, summa rokiba, kemudian naik kendaraan. Jadi tidak ada kata-kata asar. Karena itu ada yang menganggap kata-kata dan asar itu satu tambahan yang asing. Karena itu pula ada ulama yang melemahkan riwayat-riwayat Imam Hakim. Tadi kan yang nomor 2 Imam Hakim. Yang memakai tambahan asar. Itu dilihat dalam Subul Salam. Ini komentar dari Abdul Qadir Hasan. Di dalam Subul Salam, dalam Nil Autor juga itu ada tambah. Tambah. Padahal tambahannya dan asar. Tapi sok sanajan tambahan itu pondok, itu kan bermasalah. Masih sakit kan tambahan itu siga nama. Nah, berarti doib teh. Gitu oge meureun. Gitu. Itu doib. Tapi ini tegas dulu dan asar kemudian berangkat. Hadis itu menerangkan bahwa dalam safar boleh kita bekerjakan jamak takdim dan takhir antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ini ada kata-kata fi safarin dalam safar. Nah, ini juga berimbas kepada ibadah siam pada waktu safar. Kita lihat ayatnya. Wa in kuntum mardo au ala safarin. Jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, boleh buka sahur. Misalnya pada bulan Ramadan, saumnya wajib, kita akan berangkat hari Senin. Nah, karena ada panggilan di Jakarta misalnya, ada pekerjaan atau apa hari Senin. Maka pada malam Senin itu kita harus punya niat siap. Sehingga waktu sahur kita makan sahur, makan nasi. Pada waktu sahur. Jadi ingat tetap para istri punya dongeng tetap. Jadi ketika istrinya masak, itu masakannya tidak enak. Suaminya jangan marah. Sebab sebelum pernikahan kan perjanjian akan membangun rumah tangga, bukan akan membangun rumah makan. Tahu kok beda ya. Tapi kalau sebelum pernikahan itu maksudnya berniat akan membangun rumah makan, harus enak. Ya, dan ini kan akan membangun rumah tangga. Itu. Ketika sahur makan sahur. Nah, ketika masuk waktu subuh dia sudah berniat sahur atau siam, walaupun akan safar. Kemudian berangkat. Nah, ala safar itu di sana. Dalam keadaan safar kemudian dia mempunyai masalah, safarnya itu lelah. Kalau safar sekarang tuh enak Pak. Nah, enak. Sekarang itu maksudnya bukan zaman pandemi, bukan zaman pandemi yang kajian ini atau tiba-tiba di TSU-nya. Ini kan enak duduk, apalagi di pesawat. Gitu.
Tapi kalau perjalanan zaman dulu harus jalan kaki, marukan teh dina tongong onta teh bisa istirahat teh gitu. Apalagi onta Arab mah punuknya satu, punuk teh na tongongna gitu. Pan aya anu punukna dua, biasa nyalagoan dinya. Ya punuk satu. Jadi di pemilihna mobil mah kieu gitu tah. Biasa kula dina onta mah gituan, Pak. Aya daun ini mah daun kan saya tiga. Begituan. Nah itu mungkin juga capek ya. Atau pakai motor gitu kan. Motor tuh bisa yang mengendarainya bisa saja haus. Itu boleh buka, boleh. Bukan harus. Boleh buka dari Allah itu. Hitung berapa hari dia buka dalam safar kemudian ganti. Bukan begini. Kenapa tidak sahur? Mereka Jakarta teh apa? Itu sahur. Malah harus sudah subuh. Dia makan. Makannya sesa sahur. Ya gitu ke Jakarta teh. Nya aya na Senin. Aya suratna. Ditinggal di surat teh Salasa. So, kumaha teh? Kabaksa kudu ini. Karena itu Allah bijaksana dalam keadaan safar. Jadi safar dulu. Kalau sakit juga kan sakit dulu ya. Siga namang kegering. Wah, tidak boleh itu mengharapkan yang hayang gering teh bakat ku hayang buka teh. Siga namang kegering. Jadi waktu sahur tuh masih kena sehat teh. Dalam keadaan sakit berarti kalau sudah merasakan sakit. Tapi kan dalam saum itu firman Allah itu pada kata-kata terakhir wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Tahu apa? Tahu pahalanya. Beda pahala ketika saum Ramadan dan pahala ketika qada. Beda pahala. Sebab pada bulan Ramadan itu kan bulan yang diberkahi. Itu maksudnya fi safarin. Hadis nomor 464. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru sholata fi aqalla min arba'ati burudin min Makkah ila Usfan. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaifin wa sahihu annahu mauqufun kana akhrajahu Ibnu Huzaimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah kamu qashar atau salat, jadi jangan salat qashar pada perjalanan yang kurang dari 4 barid, yaitu dari Mekah ke Usfan. Kurang ke apa? Usfan bagaimana? Maka diriwayatkan dia oleh Daruqutni dengan sanad yang lemah dan menurut pendapat ya. Ini salah ya. Pendapat di sini apa? Ya, sekian tadi teman. Pendapat yang sah bahwasanya hadis itu mauquf, demikianlah dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, ini tidak jelas sebetulnya antara Makkah dan Usfan. Yang disebut Makkah tadi mana nih? Ya, cenah antara Bandung Cimahi. Di mana, Pak? Bandung. Nah, hati 0 km atau di Ciberem. Nah, Ciberem kan naik batas kota. Baskot itu teh. Batas kota kan di Cimahi. Nah, hati alun-alun Bandung pergi ke alun-alun Cimahi. Nah, hati Bandung teh di mana tadi teh? Nah, Ciberemnya. Ciberem di Bandung teh Bandung Kidul, Bandung Kulon. Iya, Bandung Kidulnya. Tah, di Bandung Kulon kali itu ke Cimahi Selatan. Nah, itu kan 3 orang Sumedang.
Mentas kali itu Sumedang, mentas kali Kabupaten Bandung. Ancaike. Hadis seperti ini, hadis yang tidak sharih. Sharih itu artinya jelas. Ini tidak jelas batasnya. Kan Mekah itu bukan hanya Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram jelas. Nah, batasnya dengan sakit itulah. Walaupun 1 kilometer itu Masjidil Haram. Tapi ini di Mekah, sebab itu Arafah masih Makkah, Mina masih Makkah, Muzdalifah masih Makkah. Dan hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Ini kan menjelaskan tentang batas. Sebenarnya tidak ada batas. Bahkan ada orang yang begitu keluar dari rumah sudah berangkat, walaupun hanya beberapa meter, itu sudah dalam keadaan safar. Dan itu tidak bisa dibatas sebab hadisnya juga demikian. Tetapi kita bisa merasakan pantas untuk kita disebut safar. Apalagi ini hadisnya Daruqutni. Kemudian sanadnya lemah. Ada sini disebut sahih. Sahih itu naon? Sahih mauquf na. Kade jangan dipotong. Was sahih cenah nepi kadinya wungkul teh. Sahih mauqufnya. Mauquf itu bukan dari Rasul. Bari dibuka. Kurang bukanya. Arti apa? Mauquf. Halaman genep mauquf pasal ke-10. Mauquf adalah fatwa sahabat atau anggapan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada kita. Dinamakan mauquf yakni terhenti sampai di sahabat, tidak di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahih nanti mauqufnya dari Ibnu Abbasnya. Satu rangkaian perkataan yang dikatakan hadis apabila kita periksa sanadnya dan terdapat hanya sampai sahabat, tidak sampai Nabi, maka dinamakan juga hadis mauquf. Walaupun menyatakan dari Nabi. Jika ada ulama hadis berkata bahwa hadis itu diwakafkan oleh At-Tirmidzi, maksudnya ialah bahwa Imam Tirmidzi menunjukkan bahwa atau membawakan sanad hanya sampai kepada sahabat, tidak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan ulama tentang satu hadis bahwa mauqufnya lebih roji, maksudnya bahwa hadis itu diperselisihkan apakah itu mauquf atau marfu. Kalau marfu itu sampai kepada Rasul, itu pasal ke-8 itu. Atau mausul pasal ke-9. Tetapi yang lebih roji atau berat ialah mauqufnya. Berarti hadis mauquf itu termasuk hadis dhaif. Kalau dikatakan dhaif, kalau dikatakan hadis. Tapi kalau dikatakan fatwa, bisa saja sahih. Tapi kalau dikatakan hadis, itu dhaif. Saya pernah itu ada Islam jamaah ayam kudu ate geuningan. Pada tahun 90 ketika saya baru masuk ke 3 itu, ketua cabang itu bisa sedikit. Saya dihadapkan kepada orang-orang yang menyatakan, kapan Ustadz Islam? Kapan Ustadz mengucapkan syahadatnya? Itu kan ada pernah dengar? Kemudian saya tidak menjawab. Saya berdoa kepada Allah memberikan petunjuk. Saya katakan, saya sebelum sholat syahadat dulu. Saya syahadat dulu Pak sebelum sholat. Bapak-bapak gitu tidak? Harus syahadat Pak sebelum sholat itu. Wudu, syahadat. Adan, syahadat. Qomat, syahadat. Cek saha orang itu syahadat pemain sholat. Nah, itu begitu. Kemudian dia membawakan dalil
La islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi bai'atin. Tidak masuk Islam kecuali dengan jamaah dan tidak berjamaah kecuali dengan bai'ah. Nah, ini Ustaz kapan melakukan? Saya jawab lagi. Sebelum saya jadi anggota PSI, saya itu bai'at. Ya. Udah ya. Dan murid saya setiap hari itu bai'at. 1 minggu 6 kali bai'at teh. Kemudian saya tanya, apakah itu hadis? Ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Saya jawab lagi, kalau Umar bin Khattab itu bukan Rasul. Tapi kan dia Umar. Ya, tapi kan bukan Rasul. Seperti halnya tarawih yang 23. Itu dari siapa? Umar. Sedangkan contoh Rasul 11. Nah, ini dalam hal seperti ini sekalipun benar, tapi kita harus mencari yang lebih benar. Pami atos teh mendiasongkeun atos 10.000. 2. Nu hiji teh, nu hiji lecek. Bapak nyenak nu mana? Tuh, padahal itu dibaranyakeun kene. Atos 100.000 kapungkur, dina lecek. Atos 100.000 nu ayeuna. Nah, ibu-ibu pasti milih nu eta. Cina milih anu sarae ibu-ibu supados engke teh lebar. Tapi gitunya lebar. Nah, demikian juga dalam riwayat ini sahih. Kalau ini kurang sahih, mengapa kita harus melaksanakan yang kurang sahih? Yang pasti saja disebut. Nah, bet aya atuh di dieu dina Bulughul Maram agar kita tahu inilah pendapat mereka. Bahkan di sini sebutkan hadisnya juga dhaif. Sekedar tahu saja. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Asal ditarik ke Jumat. Ini ada 2 pendapat. Ya, pendapat saya bahwa Jumaah teh duhur. Hari sholat wajib sabaraha hiji? 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau hari Jumat berapa? 5. Nya. Jumaah, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi Jumaah teh eta teh duhur. Apalagi pada waktu safar, Jumaah dan duhur itu sama. Sama apanya? Sama 2 rakaat. Tapi apabila ada yang meragukan, abdi mah cenah moal kewe asarna di waktu asar, silakan. Sebab jamaah itu tidak menjadi keharusan. Tapi abdi mah yakin Jumaah teh duhur. Sehingga buktinya kita setelah Jumaah itu sholat duhur deui dah. Seperti perempuan gitu ya. Sehingga apabila dikatakan Bapak Jumaah, setelah Jumaah kemudian langsung sholat asar, ayo negor. Ini Bapak mau tidak ada apa dalilnya? Bapak itu sholat asar setelah Jumat. Bapak jawab, kata siapa saya sholat Jumat? Saya ini barusan sholat duhur. Kan niatnya duhur. Nah, itu cenah ngilu Jumat, nah teu meunang ngilu Jumat. Ya, beda niat jeung imam sama, hanya imam itu niatnya Jumat, kita niatnya duhur. Itu pendapat saya. Tapi kalau rame-rame malah diasarkan oke tidak apa-apa, tidak. Ya, terima kasih. Iya, terus dibagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi pada hari Rabu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.